Bapa di surga, setiap kali kami berkumpul, kami mohon berkat-Mu turun. Khususnya malam ini, agar kami benar-benar mengerti di tengah-tengah situasi pandemi ini, di mana banyak sekali korban COVID. Kami harus belajar, kami harus tetap percaya kepada Tuhan, dan terutama kami harus mengalami perubahan cara pikir Tuhan. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita malam ini adalah biblical decision making. Pengambilan keputusan secara biblikal, secara Alkitab. Seringkali kita hidup itu cara berpikirnya bukan cara berpikir seperti yang Tuhan inginkan. Meskipun ada di suatu persekutuan yang labelnya Kristen. Bahkan di dalam gereja, seringkali cara berpikir, cara mengambil keputusannya tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, ini mengakibatkan hasilnya juga beda. Ya, malam ini karena waktunya pendek, saya akan agak cepat ya. Tapi saya sharingkan dulu slide-nya. Saya mau share slide-nya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa kalau kita mengambil keputusan dalam hidup kita, itu ditentukan oleh persepsi yang ada dalam pikiran kita. Ditentukan oleh pengertian yang ada dalam pikiran kita, ya. Nah, oleh apa yang ia percayai. Apa yang kita percayai. Itulah sebabnya apa yang ada dalam pikiran dan hati kita ini sangat kritikal, sangat penting bagi hidup kita. Ya, kita lanjutkan dulu. Tidak ada satu orang pun yang ingin gagal dalam hidup ini. Sama dengan tidak ada seorang pun yang ingin ke neraka. Tetapi faktanya, hidupnya meleset. Seperti orang yang ingin sehat, tetapi hidupnya makan sembarangan misalnya. Nggak cocok antara keinginan dan perbuatan. Tidak sesuai. Apalagi ketika mengambil keputusan. Ada masalah mengambil keputusan tidak sesuai. Meleset. Tidak seperti yang seharusnya. Ya. Makanya ada istilah you are what you believe. Engkau adalah seperti apa yang engkau yakini. Karena kepercayaan itu akan melahirkan keputusan. Dan keputusan akan menghasilkan hasil akhir. Contohnya hidup kita sekarang ini. Hidup kita sekarang ini adalah hasil dari sekumpulan keputusan di masa lalu. Sehingga kita seperti hari ini. Itulah sebabnya proses pengambilan keputusan sangat menentukan hidup seseorang. Ya. Nah, jadi tidak usah heran kenapa aku seperti ini sekarang. Karena masa lalu, keputusan-keputusan di masa lalu. Apa dasar untuk mengambil keputusan kita di masa lalu itu? Nah, itu yang penting. Coba kita lihat dulu ya. Banyak orang berpikir sukses, hidupnya mau sukses. Sukses itu apa? Sukses itu kalau berhasil mencapai apa yang diinginkan. Itu definisi umum. Orang dunia seperti itu. Ya. Kalau keluarganya bahagia, bisa santai-santai. Terbebas dari keuangan. Kan begitu tuh. Kita lanjutkan dulu. Kalau bisa tamasya sampai ke ujung dunia. Kalau bagi seorang atlet, kalau dia juara satu dalam bidangnya, bahkan juara dunia, dianggap sukses oleh dirinya. Kalau salesman, selalu mencapai target yang ditargetkan oleh perusahaan. Bagi orang yang nilai hidupnya ditentukan oleh uang, maka sukses artinya kaya raya.
Memiliki uang sangat banyak, punya rumah super mewah, kapal pesiar, dan sebagainya. Itu definisi persepsi orang-orang pada umumnya. Kalau ditanya apakah kita sudah sukses, ternyata orang yang paling kaya pun tidak pernah mengaku aku sudah sukses. Nggak pernah. Ya, ini menyedihkan. Manusia ini menyedihkan emang. Berpikir benar itu bukan hanya jangka pendek, hanya sampai kepada kubur saja. Apalagi di zaman COVID begini, kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi, sahabat-sahabat, teman-teman sepelayanan, dan sebagainya. Berpikir yang benar itu orientasinya sampai kekekalan. Untuk apa sukses di dunia ini kalau tidak sampai kekekalan? Banyak orang pikirannya itu logik, tapi sebenarnya tidak logik juga. Logiknya hanya sampai kubur. Kalau orang yang benar-benar logik harus memikirkan sampai nanti dong. Untuk apa sampai kubur saja? Di dunia ini orang boleh kaya, tapi kalau ditolak Tuhan untuk apa? Nah, di Alkitab dikisahkan orang kaya yang berlimpah-limpah hartanya. Orang itu mengumpulkan sebanyak mungkin. Lalu ia berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya. Nah, ini yang penting. Tetapi firman Allah kepada dia mengingatkan, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapa itu nanti semua?" Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang-orang yang berhasil dalam bisnis, kekayaannya triliun, untuk siapa itu? Coba saya mau tanya. Apakah bisa digunakan selamanya? Nggak bisa. Hanya di catatan pembukuan. Dipegang aja nggak bisa harta itu. Hanya ada di rekening. Dan kalau mati untuk siapa? Apakah kalau orang kaya makannya 10 piring? Kan tidak. Malah makannya sedikit, karena sudah penyakitan biasanya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Apalagi di zaman COVID gini, bahaya orang yang punya komorbid. Dari dulu nggak mau hidup sehat sih. Makanya kita harus hidup sehat. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, tetap sakit, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin itu memang kehendak Tuhan. Nah, yang penting sekarang untuk yang kita masih hidup, kita harus punya proses berpikir yang benar. Mengambil keputusan yang benar dalam setiap hidup ini. Jangan seperti orang kaya yang bodoh ini, yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus ini. Kaya sih, tapi ketika mati ditolak Tuhan. Itu namanya gagal total. Ya, itu namanya gagal total. Sukses dalam bidang apapun di dunia ini tidaklah kekal. Maksimal hanya kalau rata-rata umur 70-80 tahun, rata-rata ya, padahal sekarang rata-ratanya lebih rendah dari itu. Maka sebenarnya kekayaan itu hanya dinikmati berapa lama? 10 tahun, 20 tahun? Nggak lama bukan? Alangkah bodohnya kalau kita menukar kekekalan dengan kekayaan ini. Ya. Sukses yang benar harus dipandang dari kekekalan, dari sisi Tuhan. Bukan dari sisi diri sendiri. Ini cara berpikir yang salah loh. Saya nggak tahu kalau di Full Gospel diajar apa. Apakah hanya sukses bisnisnya saja? Ataukah harus ditekan bahwa kalau kita bisnis sukses itu untuk siapa? Semua itu. Kalau kita tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan, sia-sia itu. Itu gagal total. Organisasi meskipun Kristen, kalau tidak tekanannya, fokusnya tidak benar, percuma.
Saya lihat ada banyak orang kalau kesaksian, bisnisku sukses, omsetku jadi 100 kali lipat. Emangnya penting gitu? Bisnismu 100 kali lipat omsetnya, tapi kamu pelit terhadap sesama. Gak usah jauh-jauh deh, di sekeliling rumah kita aja. Pasangan hidup, orang tua, saudara, ponakan yang gak bisa sekolah. Apalagi orang lain. Kalau itu pelit, itu orang kaya yang bodoh namanya. Karena kekayaannya itu tidak bisa menolong siapapun. Bahkan menolong dari COVID saja tidak bisa. Sudah terbukti banyak orang yang kaya raya mati juga. Apakah ia tidak bisa bayar obat? Bisa. Tapi sayang, uang tidak bisa menyembuhkan. Hari ini mestinya seluruh dunia bertobat. Terutama orang-orang kaya yang sombong. Harus bertobat. Uangmu nggak ada artinya. Sama virus kalah. Malah orang-orang yang sederhana nggak pakai obat mahal malah sembuh. Kalau kita ada di dalam situasi dunia yang begini, bertobatlah. Sampai kapan sih nggak mau bertobat? Orientasinya uang melulu dari dulu. Terutama kalau kumpulan begini nih, organisasi yang bisnis begini. Yang diomongin uang terus. Yang diomong itu harus kebenaran. Cari uang tapi untuk kebenaran. Tolongin banyak orang. Ada banyak orang nggak bisa makan hari ini. Proses decision makingnya mesti benar. Semua ini harus kulakukan untuk banyak orang. Soal persembahan aja salah ngajarnya. Kasih persepuluhan nanti dibalas 100 kali, 60 kali, 30 kali. Salah itu. Itu di Alkitab tidak ada. Itu karangan manusia itu. Kalau ada yang bisa kasih tahu saya ayatnya, kasih tahu. Nggak ada itu. Itu trik-trik licik untuk supaya jemaat ngasih persembahan. Alkitab berkata, kalau firman itu ditabur dan kamu mengerti, hidupmu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, 60 kali, 30 kali. Yang ditabur firman. Yang berbuah hidupnya, karakter kita. Kok diganti persembahan uang? Dibalas Tuhan 100 kali lagi. Manusia diarahkan pikirannya menjadi diri sendiri untung. Bahkan ketika mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, berharap dibalas Tuhan supaya untungnya berlipat ganda. Rusak ini ajaran ini. Hari ini ya bertobat, kita mari bertobat ya. Bukan tidak boleh kasih persepuluhan. Kita harus memberi bahkan bukan 10%, lebih. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan ya, oksigen dan nitrogen yang kita isep ini setiap hari. Setiap hari ratusan juta. Sebulan kira-kira saya udah pernah hitung 5M sekian bayarnya. Kalau mau hitung-hitungan. Lah kok mempersembahkan 10% aja minta dibalikin Tuhan. Waduh. Ini proses decision making jadi salah. Hidupnya jadi cari untung. Yang penting berkat. Kalau malam ini hidupmu diambil Tuhan, ditolak Tuhan kau. Mana ada anak Allah seperti itu? Makanya belajar itu yang alkitabiah. Proses pengambilan keputusan itu yang biblical. Jangan dari sudut dunia. Banyak ajaran tuh di gereja yang nggak benar. Gereja kemakmuran itu, teologi kemakmuran. Sudah terbukti hari ini teologi kemakmuran tidak berguna sama sekali terhadap virus. Memang salah sih teologinya. Hidup ini cuma satu kali, jangan sampai kita salah mengerti. Sukses dikejar. Sukses harus, tapi sukses yang bagaimana? Ya, untuk apa waktu kita? Ayo, kita evaluasi deh. Saya cepetin aja ya. Ada yang jauh lebih penting soalnya. Hidup yang ideal tuh yang seperti apa? Ada banyak sekali penyelewengan loh. Bapak Ibu ya. Coba malam ini kita belajar ya. Jangan sakit hati kalau saya ngomong. Itu benar yang saya ngomong. Apa yang ada dalam pikiran seseorang itu hari ini banyak yang salah. Kenapa? Coba yang jujur. Pikiran kita disebabkan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang kita pelajari. Kan begitu.
Banyak sekali cara baca Alkitab yang salah. Akibatnya, pikirannya salah. Akibatnya tidak menyukakan hati Tuhan, tapi menyukakan diri sendiri. Contoh ini, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Langsung dia, yes, amin. Kelimpahan di situ diartikan kekayaan. Tidak mungkin Tuhan menjanjikan kekayaan di dunia itu. Baca Alkitab apa tidak sih sebenarnya? Saya kadang-kadang bertanya-tanya loh. Orang-orang ini sudah tua tapi kok nggak baca Alkitab ya? Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekayaan. Hidup yang kelimpahan ini kualitasnya luar biasa maksudnya. Teks aslinya perison. Artinya perisos akar katanya. Artinya hidup yang berkualitas tinggi. Nggak ngerti Alkitab, ngarang-ngarang sendiri pengertiannya. Tanya sama yang ngerti. Cek teks aslinya apa. Kan begitu. Sebab kalau kita punya pikiran yang salah, hidup kita ke arah yang salah. Gitu loh. Apakah Bill Gates bisa dianggap sukses? Secara bisnis iya. Di hadapan Tuhan belum tentu. Nanti kita lihat. Ya. Nah, makanya pikiran malam ini harus berubah. Yang dimaksud dosa itu adalah pikiran yang error, yang meleset, tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Gitu loh. Jangan punya pikiran yang error. Persepuluhan ditekan-tekankan supaya ngasih persembahan. Orang ngasih persembahan nggak usah dibohongin begitu. Memang kewajiban semua orang percaya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya 10%. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, amin ya. Nah, makanya saya itu kadang-kadang ngomong begini orang-orang tidak suka ya. Coba kita baca dulu Matius 23 ayatnya yang ke-23. Ya. Matius 23 ayatnya yang ke-23. Kita baca dulu ya. Saya bacakan. Ini yang berkata Tuhan Yesus. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kenapa? Sebab dicelaka-celakakan sama Tuhan. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan, kamu bayar. Orang-orang yang dicelakakan ini, yang Tuhan bilang celakalah kamu, itu bayar persepuluhan. Ya. Nah, itu bayar persepuluhan. Tetapi ada tetapinya nih. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Aneh bukan? Itulah yang terjadi hari ini. Ayo yang jujur. Persepuluhan ditekenin terus setiap hari. Setiap khotbah. Tapi yang terpenting kamu tidak lakukan. Kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan seterusnya. Karena apa? Karena pikirannya meleset, melenceng. Pikirannya diri sendiri. Ketika ngasih 10% minta dibalikin Tuhan. Luar biasa ajaran ini salahnya. Dengar kata Tuhan. Kamu bayar persepuluhan sih. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan. Apa yang terpenting saya mau tanya? Para ahli Taurat pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Guru, hukum apakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Tuhan Yesus jawab, dicatat ya, Matius 22 ayat 36 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu bayar persepuluhan, tapi yang penting, yang nomor satu kamu abaikan. Belajar kebenaran kamu abaikan. Malah ngarang-ngarang, kasih 10% nanti dibalas. Kalau yang benar gini, kasih, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Minimal 10%. Nah, mestinya begitu. Ada amin ya semua ya. Mestinya begitu. Jadi, aduh, ini bagaimana ya? Saya itu kadang-kadang kalau
khotbah dibilang kok keras. Enggak, ini daripada salah. Kalau salah yang rugi siapa coba? Kan kita semua. Bener nggak? Lah saya khotbah begini untungnya apa coba? Saya bisa kok khotbah menyenangkan hati. Saudara akan diberkati, gitu-gitu. Oh, perubahan pola pikirnya aja nggak ada diberkati. Kaya raya itu bukan berkat. Kaya raya kalau ditolak Tuhan itu kutuk namanya. Biar kaya atau miskin, bukan soal uang. Tapi kalau berkenan bagi Tuhan, itulah berkat yang sesungguhnya. Ada amin ya semua ya. Jadi kalau Amin. kita kehilangan pasangan hidup seperti Pak siapa tadi? Kita mesti ingat bahwa pasangan hidup kita itu pergi ke Firdaus bersama Tuhan. Anggap aja ia sedang keluar kota, tidak kembali lagi. Nanti kita nyusul ke sana, ketemu lagi. Amin ya. Nah, yang begini ini kebenaran. Amin. Kebenaran itu harus diajarkan supaya manusia bebas pikirannya, tidak terikat oleh apapun. Begitu. Yang diajarkan yang enggak. Itu salah satu sebabnya tuh. Yang ngajar salah, tidak alkitabiah. Sebab lain lagi, hari ini zaman sosial media. Banyak hoax. Vaksin dibilang ada chipnya 666 lah. Corona ini konspirasi global lah. Banyak hoax. Belajar jangan jadi hoax. Ya. Di samping itu banyak sekali orang Kristen, bahkan pengkhotbah-pengkhotbah yang nggak jadi berkat di internet. Maki-maki sana sini, nyerang sana, nyerang sini. Tujuannya apa tau gak? Supaya followernya banyak. Ingat Alkitab berkata apa? Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, mereka itu follower banyak supaya dapat uang dari YouTube. Dengan tidak punya etika, ngomong sembarangan, nyerang siapapun gitu. Akhirnya rame kan? Itulah modus saat ini di sosial media. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan ya, hidup cuma satu kali. Perhatikan apa yang kita tonton dan apa yang kita dengar. Kalau ada orang yang negatif, hatinya, attitude-nya nyerang sana sini gitu, tapi tidak alkitabiah, di blok saja dia. Jangan ikut, jangan dengerin. Unsubscribe, unfollow. Kita mau ada di pihak Tuhan atau di pihak setan? Kalau di pihak Tuhan, kita hancurkan pekerjaan iblis. Ya. Banyak teladan yang salah hari ini, nggak jadi teladan. Para doktor teologi juga ngawur-ngawur, ngomong sembarangan, maki-maki sana sini. Nggak teduh, nggak agung. Menjadi sandungan. Memalukan itu. Tidak takut Tuhan namanya. Ya. Yang berikutnya lagi menolak belajar, disuruh belajar nggak mau. Padahal Alkitab itu menyelamatkan loh. Menyelamatkan kita dari cara berpikir yang sesat. Kalau orang tidak mengenal Allah, ya binasa. Meskipun umat pilihan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kok bisa? Umat yang dipilih Tuhan sendiri loh, kok bisa tidak mengenal? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi kalau orang tidak mau belajar, sudah ada Alkitab padahal. Ya kalau baca Alkitab susah, dengerin khotbah-khotbah kita. Kita sudah berusaha mengkhotbahkan sesuai Alkitab. Kita tidak mau khotbah yang menyenangkan telinga. Dunia sudah hampir berakhir begini. Sudah berbahaya semuanya. Kok masih main-main ya? Orang yang berhenti belajar, ia sebenarnya sudah mati meskipun masih hidup. Sebab orang harus belajar terus dari Alkitab. Jangan cari sensasi. Jangan fokus hanya pada berkat fisik, berkat harta. Jangan fokus hanya kesembuhan fisik.
Banyak yang fokusnya hanya kesembuhan fisik. Tapi kalau lagi COVID begini nggak ada suaranya mereka. Kalau yang satu penting, yang utama jangan diabaikan. Ingat nggak sih prinsipnya itu? Yang utama malah diabaikan. Yang sembuh fisik ditekan-tekanin terus. Kesembuhan. Apa ini? Kesembuhan itu kesembuhan dari pikiran yang sesat, kesembuhan dari hidup yang nggak benar. Kalau kita sukses itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Ayo di masa COVID begini, bagi-bagi ke banyak orang. Jangan mikir diri sendiri mau diberkati. Kita sudah diberkati. Amin ya. Ada banyak orang yang nggak bisa makan. Saya kalau dengar yang nggak bisa makan ya di lereng gunung mana, di mana, saya kirimin loh. Jangan nunggu, saya belum kaya Pak. Nggak usah nunggu kaya, kita sudah bisa makan, sudah cukup. Kirimin vitamin, kirimin uang, kirimin yang benar-benar perlu. Ya. Aduh. Orang tidak takut kalau setiap saat mati, apakah Tuhan berkenan? Tanya ke diri sendiri. Tanya coba. Makanya teologi yang benar itu teologi yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan yang diajarkan oleh dunia. Bahwa kita harus sukses. Jadi orang kaya, kaya di bumi, kaya di surga. Itu mah ngawur. Ajaran Tuhan Yesus nggak ada yang seperti itu. Ya, nggak ada. Tuhan nggak mementingkan kekayaan. Tapi jangan salah mengerti loh. Tuhan juga tidak ingin kita miskin, nggak bisa apa-apa, gagal total hidupnya. Bukan itu juga. Ini tidak bicara soal harta dunia. Mamon itu bisa berguna, bisa tidak. Bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Sudah pernah saya khotbahkan itu, judulnya Mamon, kawan atau lawan. Silakan dilihat di YouTube. Banyak orang nggak ngerti kebenaran. Mengapa? Karena setiap ngumpul diajarinya persembahan 10%, nanti dibalas Tuhan. Dari dulu gitu melulu. Yang sakit disembuhkan. Gitu-gitu terus. Yang utama malah nggak ditekankan. Alkitab padahal jelas loh. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Akal budimu itu dirubah. Jangan serupa dengan dunia ini gitu loh. Kenapa? Supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang menyenangkan Tuhan, berkenan, dan mana yang sempurna. Begitu maksudnya ya. Coba saya lanjutkan dulu sebentar slide-nya ya. Ya. Jadi banyak orang meleset sebenarnya. Padahal masa umur manusia rata-rata 70-80 tahun. Kalau COVID begini bisa kena setiap saat. Hari ini banyak teman kita, sahabat, saudara, ya, orang tua dari kita, pasangan hidup, yang dipanggil Tuhan karena COVID. Dipanggil Tuhan bukan masalah utama, tapi bagaimana Tuhan berkenan itu. Ya memang kita sedih sih berpisah dengan orang yang kita kasihi. Tapi kita tahu ia sedang bersama Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Ya. Nah, ini rata-rata umur di dunia. Makanya pengkhotbah menulis, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mari kita ingat Tuhan lagi, bertobat, fokusnya kebenaran, bukan kesembuhan, bukan kekayaan. Fokusnya kebenaran. Kebenaran firman. Fokusnya Tuhan, bukan diri sendiri. Waktunya jalan terus loh ya. Terutama yang sudah berumur cukup, hati-hati. Ayo kita persoalkan Tuhan, apakah aku sudah berkenan bagi Tuhan. Berkenan itu bukan ritual, bukan liturgi. Berkenan itu nyata perbuatannya. Iman itu perbuatannya nyata. Jadi berkat nggak? Coba kita periksa diri kita sendiri. Saudara-saudara kita itu nggak merasa diberkati nggak dengan kehadiran kita?
Apa mereka bilang pelit itu? Apa gitu? Apa saudara-saudara kita malah bilang ini nyusahin orang nih hidup sekali aja. Ayo kita bertobat. Ini bukan soal uang loh. Soal bagaimana kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang punya uang banyak harus bagi lebih banyak. Yang tidak punya sama sekali harus dibantu bahkan. Teologi yang benar tuh begitu. Coba tanya Tuhan Yesus kalau nggak percaya. Jangan tanya para teolog. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ingat itu. Jadi ada tubuhnya, ada mata, telinga, dan mulut, ada rohnya, ada di tengah-tengah ada jiwa. Jiwa itu apa sih? Kesadaran, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa. Nah, setiap yang masuk melalui mata dan telinga, dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau yang kita dengar itu salah selama ini, yaitu tadi, aku mesti kasih persepuluhan supaya dibalas Tuhan. Nah kan karena ajaran yang salah. Yang benar, aku kasih persembahan kepada Tuhan supaya dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk menolong banyak orang. Itu pun belum apa-apa, hidupku harus berubah. Kan begitu. Kalau mau belajar yang benar begitu. Pelihara lidahmu, jangan dipakai sembarangan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Nah, kalau orang percaya diberi fasilitas ini, sudah diberi anugerah oleh Tuhan. Tuhan mati di kayu salib, menebus dosa, diberi Alkitab supaya kita belajar, diberi Roh Kudus, dan diberi pengalaman setiap hari untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya jiwa kita, cara berpikir, berperasaan maupun keinginan-keinginan kita penuh dengan kebenaran. Sehingga roh kita kuat. Sehingga ketika kita berpikir, mengambil keputusan, decision making proses yang terjadi dalam diri kita, pasti benar. Makanya Filipi 2 ayat 5, berpikirlah dan berperasaanlah seperti Kristus. Bagaimana kalau kita melihat orang yang membutuhkan? Bagaimana kalau kita melihat orang yang tidak mengerti? Orang yang sombong, orang yang mau belajar. Itu sikap kita harus tepat. Seperti bagaimana Tuhan Yesus menangani. Ya, dan itu nggak bisa otomatis. Dipikir juga nggak bisa. Harus belajar kebenaran. Belajar itu seumur hidup. Baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Ya. Belajar apa sih yang penting? Belajar mengenakan kodrat ilahi dalam diri kita. Itu yang terpenting. Jadi ingat ya, jangan mengutamakan satu, misalnya persepuluhan atau apalagi kesembuhan, berkat. Tapi yang utama kau abaikan, kata Tuhan Yesus. Ya, yang utama itu mengenakan kodrat ilahi. Itu yang utama. Ya, sehingga bagaimana kita membuat keputusan? Ini dia poin-poinnya. Aku harus hidup kudus dalam setiap keputusanku. Artinya tidak bersalah kalau aku membuat keputusan. Bersih, tak bercacat, tak bercelah. Mengapa demikian? Supaya apa yang kulakukan ini, kupersembahkan untuk Tuhan. Itulah hidup kudus. Bukan berdoa, puasa, ke gereja rajin. Itu bukan hidup kudus, pakai pakaian putih-putih. Itu belum semuanya. Yaitu baru sebagian. Hidup kudus yang utuh itu dalam seluruh hidup kita menyenangkan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan tidak bersalah, bersih, tanpa cacat. Kita persembahkan bagi Tuhan. Itu hidup kudus. Proses berpikir, mengambil keputusan kita harus berdasarkan itu. Yang kedua, proses berpikir kita harus orientasinya kekekalan. Untuk apa sukses di dunia saja? Sukses harus di dunia dan kekekalan. Sehingga kesuksesan kita pakai untuk mengumpulkan harta di surga. Orientasinya harus kekekalan. Jadi ajaran yang mengatakan bumi ini akan jadi surga, itu salah. Tinggalin mereka.
Tuhan Yesus nggak bakalan datang lagi. Oh, itu sesat. Ada loh yang ngajar begitu. Heran saya. Ada di komunitas-komunitas bisnis begini yang ngajar. Dipikir saya tidak tahu. Ngawur, nggak karuan, nggak takut Tuhan. Ya. Yang ketiga, tentu saja kita harus bertanggung jawab. Dalam setiap keputusan kita itu kita harus bertanggung jawab. Mengapa? Supaya kita tidak jadi sandungan, supaya kita jadi teladan, supaya kita bisa memberkati semua orang. Kalau kita gagal, miskin, dan sebagainya, kita kan nggak bisa menolong orang juga. Kalau kita nggak kaya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi tetap harus orientasinya, cara berpikirnya benar. Ya, jangan yang dikejar berkat sama kesembuhan fisik melulu. Ya itu oke, tapi yang utama jangan diabaikan. Saya tidak anti persepuluhan atau anti kesembuhan fisik, tidak. Tapi kalau seseorang fokusnya hanya itu salah, menyesatkan orang namanya. Mestinya yang utama penting, nggak dipentingin, malah itu. Hanya sebagian yang dibahas. Ya. Coba diingat ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Itu yang benar. Jadi proses decision making kita itu harus dasarnya itu. Filosofi kita itu harus itu. Tanpa filosofi yang benar ya hidup ini menjadi sia-sia. Organisasi seperti Full Gospel ini kalau dasarnya tidak benar-benar Alkitab, sia-sia. Untuk apa? Orang dunia yang nggak kenal Tuhan juga bisa kaya raya kok. Apa bedanya? Harus ada bedanya. Yang terpenting itu membentuk karakter, kodrat ilahi. Sehingga ketika berbisnis, udah tahu, ini kulakukan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan, bukan untuk gereja loh ya. Semua untuk Tuhan itu harus digunakan untuk menyenangkan Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Saya terkadang kalau khotbah dianggap keras, tapi sebenarnya saya tidak bermaksud untuk melukai siapapun ya. Tapi memang ini yang terjadi. Di tengah-tengah pandemi ini, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi terang. Jangan sampai tiba-tiba mati dan menyesal. Coba praktek ya Bapak Ibu. Coba mulai malam ini praktek. Ayo kita kasih saudara kita yang kesulitan. Orang-orang yang membutuhkan. Ayo kita bagi. Jangan dimakan sendiri. Ayo. Hukum yang terutama itu adalah kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Kalau itu tidak dilakukan, maka semua persembahan itu tidak ada gunanya sama sekali. Mau dikasih 50% kayak 100%, tidak ada gunanya sama sekali. Alkitab berkata, biar tubuhmu dibakar sekalipun. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, percuma. Hari ini banyak sekali loh saya lihat gitu ya. Ajaran cuma persepuluhan yang ditekankan. Nanti kalau nggak persepuluhan, berbagai macam persembahan. Itu kan tujuannya cuma mau ngumpulin duit. Udah gitu duitnya buat apa? Ya, nggak salah. Tapi kalau itu jadi tekanan utama, salah. Itu hanya sebagian kecil. Yang utama jangan diabaikan. Amin ya semua ya. Ini saya rasa malam ini sementara cukup segitu ya. Kita lanjutkan tanya jawab. Amin. Ini seperti yang saya bicarakan tadi. Konsep-konsep persembahan perjanjian lama diambil. Kewajibannya nggak diambil. Curang kan itu namanya. Yang kedua, perjanjian baru nggak ada urusan dengan itu. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu terkutuk. Kata Alkitab. Udah, begitu aja. Sebab banyak orang kasih persembahan sih, harapannya dibalas. Kayak trading aja, kayak dagang aja. Itu mengasihi Tuhan apa enggak tuh?
Aku klaim janjinya. Kau tuh siapa mau klaim Tuhan? Tuhan yang klaim kita. Kau hidupnya untuk apa? Udah aku tebus, udah kau kasih anugerah, udah aku berkati. Nah, gitu loh. Yang benar mikir tuh begitu. Decision making yang benar tuh begitu. Kok malah kita ngeklaim Tuhan? Ya, itu persembahan buah sulung awal tahun, akhir tahun, tengah tahun aja sekalian. Apalagi janji iman. Apalagi aneh ini. Saya bukannya anti loh ya, sorry, ini bukan anti. Persembahan oke-oke saja, tapi kalau itu dijadikan tujuan utama, maka itu tidak tepat. Orang Kristen yang benar, dia harus mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Tanpa harus diiming-imingi nanti dibalas Tuhan. Yang benar tuh memang kita dukung pekerjaan Tuhan. Nggak usah diiming-imingi. Nggak usah pakai awal tahun, akhir tahun, nggak usah. Dikomunikasikan aja kita lagi butuh apa nih. Atau kita lagi mau tolong itu tuh, desa itu. Banyak yang nggak bisa makan. Kita butuh dana sekian, siapa yang mau ikutan? Nah, selesai kan? Selesai. Begitu aja, nggak usah pakai janji iman. Kau akan diberkati. Bukan nggak boleh, tapi kalau setiap ketemu yang diomongin itu terus, yang utama jangan kau abaikan. Itu nomor satunya itu loh yang mau saya tekankan itu. Bukan anti persembahan, bukan. Ya, nanti ada orang yang nggak suka sama saya. Wah, omsetku jadi turun nih. Kayak bisnis aja omset. Jangan takut. Kalau pekerjaan Tuhan yang benar, nggak usah takut. Semua orang yang benar pasti memberi juga. Gitu loh. Ya, perjanjian baru pernah nggak Tuhan Yesus ajarin persembahan sulung? Nggak pernah. Persepuluhannya aja Tuhan Yesus nggak ngajarin. Persepuluhan Tuhan Yesus malah itu di ayat tadi itu. Persepuluhan kau bayar, tapi yang utama kamu nggak lakukan. Kau abaikan. Nah, gitu loh. Tuhan Yesus nggak anti persepuluhan, nggak anti persembahan macam-macam. Tapi Tuhan Yesus menyempurnakan. Kalau kamu mempersembahkan diri, itu semuanya untuk Tuhan. Gitu loh, maksudnya itu. Ya. Amin ya. Kalau orang tidak Amin. suka begini, jadi maunya apa? Maunya kasih persepuluhan, kasih ini, kasih itu, gitu. Kau nggak baca Alkitab ngeyel. Banyak orang begitu. Ya terserah sih. Saya sudah sampaikan isi hati Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya kasih tahu baik-baik. Malam ini harusnya jadi berkat. Ada amin ya semua ya. Amin. Oke, Amin. silakan. Oke, Terima sebelum kasih. lanjut Pak, saya ingat sesuatu. Kan gereja itu macam-macam ya. Kalau yang di daerah kan kesulitan. Kesulitan ya harus didukung. Gitu loh. Nanti yang di daerah, waduh, nggak ada persepuluhan susah. Siapa yang bilang nggak ada? Harus ada. Ya, di full gospel jangan bicara doktrin. Kau salah. Hidup kita itu di drive oleh doktrin yang ada dalam diri kita. Kita nggak bicara doktrin, kita bicara Alkitab. Kalau nggak mau bicara Alkitab, jangan undang saya lagi. Oke? Doktrin diomongin, nggak penting itu. Yang penting Tuhan maunya apa, itu yang penting. Lagi pula kita tidak anti persembahan. Kau salah, nggak mengerti dari tadi diceritain. Orang gereja yang di daerah-daerah itu butuh dukungan. Yang pusat kasih duit ke mereka. Perpuluhannya cuma pisang. Apalagi ya, agraris gitu. Kan kasihan. Yang di pusat kasih. Pusat malah nggak ngasih. Ini loh yang benar. Kayak begitu nggak ngerti, nggak mau ngerti, nggak mau belajar berarti. Gitu loh. Ini sorry ya, ini bukan marah-marah. Oke, thank Ini you. oke, silakan.